Selamat datang di YouTube FIFA Goal Indonesia bersama saya Dimas Sembada. Setelah di episode sebelumnya kita membahas soal 5 pemain yang mungkin saja keluar menjadi top skor di BRI Liga 1 musim ini, kali ini kita bakal membahas soal pemain-pemain yang sial tetapi punya skill di atas rata-rata. Sudah selayaknya para pemain sepak bola mengidam-idamkan mencicipi gelar juara, berlatih secara giat dan terus-menerus mengasah kemampuan menjadi hal yang lumrah dilakukan para pesepak bola. Dani Alves tercatat sebagai pemain yang punya trofi paling banyak, 40 gelar tercatat pernah didapatkan oleh pemain asal Brazil tersebut. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi juga syarat akan prestasi. Ballon d'Or, kompetisi domestik, Liga Champions, hingga kompetisi major pernah dimenangkan dua superstar tersebut. Tapi siapa sangka ada beberapa pemain yang punya skill mumpuni namun belum pernah mencicipi manisnya gelar juara. Berikut ini kami rangkum 5 pemain yang tak pernah mencicipi gelar juara. Nama pertama adalah Yildiray Bastruk. Sayangnya Bastruk tidak pernah mencicipi gelar juara sepanjang karir profesionalnya. Masuk sebagai generasi emas Turki bersama Hasan Şaş, Hasan Şükür, juga Umit Davala. Bastruk tidak pernah mencicipi manisnya gelar juara. Paling dekat ialah saat Bastruk membela Bayer Leverkusen pada tahun 2001. Waktu itu Leverkusen berhasil menembus final Liga Champions. Sayangnya di partai puncak Leverkusen harus menyerah dari Real Madrid dengan skor 2-1. Selanjutnya ada nama Antonio Di Natale. Italia memang tidak pernah kehabisan bakat-bakat terbaik di dunia sepak bola. Sayangnya Antonio Di Natale tidak semasyhur fantastista lain di Italia, sebut saja Francesco Totti atau mungkin Alessandro Del Piero. Beralasan memang pasalnya Antonio Di Natale sejauh ini lebih sering membela klub-klub semenjana seperti Empoli atau Udinese. Meski bersama klub semenjana, tapi jangan pernah ragukan kemampuan Di Natale. Di Natale tercatat pernah mencetak 227 gol untuk Udinese. Meski catatan golnya mentereng, tapi Di Natale tidak bisa mengantar Udinese untuk menjadi juara di kompetisi domestik. Itulah dia yang membuat Antonio Di Natale tidak pernah merasakan manisnya gelar juara di Italia. Tapi bersama timnas, sejatinya Di Natale sempat hampir menjadi juara. Waktu itu Di Natale menjadi bagian dari Gli Azzurri. Sayangnya meskipun Italia melaju sampai ke partai final, Di Natale gagal mempersembahkan gelar. Di partai puncak, Italia kalah 4-1 dari Spanyol. Nama selanjutnya ialah Bernd Sneijder. Pemain asal Jerman ini punya julukan sebagai Mr. Runner Up setelah Michael Ballack. Sepanjang karirnya, Sneijder harus puas menjadi runner up tanpa sekalipun menjadi juara. Sejatinya Sneijder sempat hampir menjadi juara saat membela Bayer Leverkusen. Di musim 99-2000, Sneijder harus puas menjadi runner-up. Juga di Liga Champions tahun 2001, Sneijder lagi-lagi menjadi runner-up setelah Leverkusen menyerah dari Real Madrid. Kutukan Sneijder berlanjut ke Piala Dunia 2002. Waktu itu Jerman padahal sempat melaju ke partai final. Sayangnya, melawan Brazil di partai puncak, Jerman harus menyerah 2-0. Keempat ada nama Stan Collymore. Jauh sebelum era Calvin Phillips dan Declan Rice seperti saat ini, Inggris pernah punya gelandang hebat dalam diri Stan Collymore. Dia dikenal punya determinasi tinggi dan liar di lini tengah. Bersinar bersama Nottingham Forest di era 90-an, Collymore melanjutkan karir ke Liverpool. Di Liverpool, Collymore berhasil mencetak 24 gol dari 64 laga yang dimainkan. Sayangnya waktu itu Collymore tidak bisa berbuat banyak bersama The Reds. Waktu itu The Reds gagal meraih satu pun gelar. Nama terakhir ialah Harry Kane. Penyerang Tottenham Hotspur asli Inggris ini bisa dibilang merupakan salah satu penyerang terbaik di dunia yang ada saat ini. Sayangnya meskipun menyandang gelar sebagai penyerang terbaik, Harry Kane gagal meraih gelar apapun, baik domestik ataupun interkontinental. Padahal catatan gol Harry Kane tidak main-main. Sepanjang karir profesionalnya, Harry Kane sudah mencetak 250 gol. Untuk urusan trofi, Harry Kane memang bisa dibilang sedikit sial. Pasalnya bersama Tottenham Hotspur pada musim 2016-2017,
Harry Kane hanya bisa mengantar Tottenham menjadi runner-up. Begitu juga di Liga Champions saat mengantar Tottenham ke partai final pada tahun 2020. Tottenham harus menyerah dari tangan Liverpool dengan skor 2-0 di partai puncak. Berlanjut ke Piala Liga, lagi-lagi Harry Kane bersama Tottenham menyerah dari Manchester City pada musim lalu. Begitu juga di Euro bersama timnas Inggris. Meski menjadi kapten dan bisa mengantar Inggris ke partai final, Harry Kane gagal mengantar The Three Lions menjadi kampiun setelah takluk di babak adu penalti kontra Italia. Itulah tadi 5 pemain yang tidak pernah meraih gelar juara. Kira-kira siapa lagi pemain yang hebat namun tidak pernah mencicipi manisnya gelar juara? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe video ini. Serta selalu update berita bola terbaru hanya di vivagol.com. Saya Dimas Sembada undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.